Dunia, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, kembali menjadi sorotan. Sebuah perubahan penting baru saja terjadi, memicu diskusi dan harapan di berbagai kalangan. Yunus Nusi, sebuah nama yang mungkin lebih akrab di telinga para penggemar sepak bola tanah air, sosok yang dikenal dalam dunia persepakbolaan Indonesia. Kini, secara resmi, ia menduduki kursi komisaris independen di PT Angkasa Pura Indonesia, sebuah perusahaan yang memegang peranan vital dalam pengelolaan bandara-bandara di seluruh Indonesia. Penunjukan ini tentu saja menimbulkan rasa ingin tahu, apa yang akan dibawanya ke dunia yang sangat berbeda dari sepak bola ini. Penunjukan penting ini secara langsung diumumkan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, dalam sebuah pernyataan resmi. Erick Thohir menekankan bahwa pemilihan ini telah melalui proses yang cermat dan pertimbangan yang matang. Hal ini menandai sebuah babak baru yang signifikan, terutama setelah proses penggabungan antara Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II, dua entitas besar yang sebelumnya beroperasi secara terpisah. Kini, kedua perusahaan tersebut bersatu di bawah bendera InJourney Airports, sebuah identitas baru yang diharapkan membawa semangat dan visi yang segar. Langkah ini bukan hanya sekadar rotasi jabatan atau perubahan personalia semata, ini lebih dari itu. Ini adalah sinyal yang jelas tentang adanya perubahan besar dan mendasar dalam pengelolaan aset-aset strategis negara. Sebuah upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yunus Nusi, kini secara resmi bergabung bersama jajaran direksi dan komisaris yang baru, membawa serta pengalaman dan perspektif yang unik. Semua ini terjadi di tengah upaya pemerintah yang berkelanjutan untuk memperkuat dan mengefisienkan kinerja seluruh BUMN yang ada di Indonesia. Pemerintah terus mendorong inovasi dan perbaikan di berbagai sektor. Dalam berbagai kesempatan, Erick Thohir selalu menegaskan betapa pentingnya integritas dan rekam jejak yang baik dalam proses pemilihan pimpinan BUMN. Hal ini menjadi landasan utama dalam memilih individu-individu yang akan memegang tampuk kepemimpinan di perusahaan-perusahaan BUMN. Penunjukan seorang figur yang berasal dari luar dunia aviasi, seperti Yunus Nusi, tentu saja memunculkan berbagai pertanyaan dan spekulasi. Hal ini sekaligus memicu harapan dari publik bahwa akan ada perspektif baru dan inovasi yang dibawa ke dalam pengelolaan Angkasa Pura Indonesia. Sebagai seorang komisaris independen, Yunus Nusi diharapkan dapat menjadi pengawas yang objektif dan independen. Peran utamanya adalah memastikan bahwa tata kelola perusahaan berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance. Setiap nama yang duduk di kursi komisaris, tanpa terkecuali, memikul tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan dan keberlanjutan perusahaan. Hal ini juga berlaku bagi Yunus Nusi, yang kini memiliki peran baru dalam dunia pengelolaan bandara. Pengumuman ini bukan sekadar berita korporasi biasa yang hanya menarik perhatian kalangan bisnis. Lebih dari itu, ini adalah sebuah pesan penting tentang arah baru dalam pengelolaan aset-aset vital negara, yang memiliki dampak besar bagi perekonomian dan konektivitas Indonesia. Penunjukan pejabat BUMN selalu melalui proses hukum yang ketat. Yunus Nusi dan pimpinan baru diangkat lewat surat keputusan Menteri BUMN, hasil berbagai forum tertinggi pemegang saham. Kementerian BUMN menggunakan haknya untuk menyegarkan struktur organisasi, memastikan pemimpin terpilih lewat evaluasi dan uji kelayakan. Surat keputusan juga memberhentikan jajaran lama, bagian dari dinamika perusahaan. Angkasa Pura Indonesia kini mengelola 37 bandara, sehingga seleksi pimpinan menjadi sangat krusial. Proses formal ini memberi legitimasi dan titik awal bagi para pemimpin baru menjalankan mandat negara. Angkasa Pura Indonesia, sebagai salah satu pilar utama dalam industri penerbangan nasional, baru-baru ini mengalami perombakan signifikan dalam jajaran kepemimpinannya. Perubahan ini menandai babak baru bagi perusahaan, dengan harapan membawa angin segar dan strategi inovatif untuk menghadapi tantangan di masa depan. Perombakan ini menghadirkan kombinasi tokoh lama yang kaya pengalaman dan wajah-wajah baru yang penuh dengan ide segar. Tujuannya adalah untuk menciptakan sinergi yang kuat antara pengetahuan mendalam tentang operasional perusahaan dan perspektif baru yang adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam susunan kepemimpinan yang baru, Faik Fahmi dipercaya untuk mengemban amanah sebagai direktur utama. Penunjukan ini didasarkan pada rekam jejaknya yang terbukti dalam memimpin dan mengembangkan organisasi.
Untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan, Faik Fahmi akan didampingi oleh Wendo Asrul Ros yang menjabat sebagai Direktur Operasi. Pengalaman Wendo di bidang operasional diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan bandara di seluruh Indonesia. R. Cahyo Pramono dipercaya untuk mengelola aspek keuangan perusahaan sebagai Direktur Keuangan. Keahliannya dalam bidang finansial diharapkan dapat menjaga stabilitas keuangan perusahaan dan mendukung investasi strategis untuk pengembangan infrastruktur bandara. Muhammad Rizal Pahlevi ditunjuk sebagai Direktur Pengembangan dengan tanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan strategi pengembangan bisnis perusahaan. Inovasi dan ekspansi akan menjadi fokus utama dalam perannya. Ahmad Rifai akan memimpin bidang sumber daya manusia dan legal sebagai Direktur SDM Legal. Perannya krusial dalam memastikan perusahaan memiliki tim yang kompeten dan berintegritas, serta mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan juga terjadi di jajaran Dewan Komisaris, yang memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan arahan strategis kepada manajemen perusahaan. Dwi Suryo Indroyono Soisilo dipercaya untuk menjabat sebagai komisaris utama, sekaligus merangkap sebagai komisaris independen. Pengalaman luasnya di berbagai bidang diharapkan dapat memberikan perspektif yang berharga bagi perusahaan. Selain Yunus Nusi yang tetap menjadi bagian dari Dewan Komisaris, hadir pula Eli Engelbert Lasut, yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kepulauan Talaud. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat sinergi antara perusahaan dan pemerintah daerah. Jajaran komisaris juga diperkuat dengan kehadiran Widi Aswindi dan Danang Parikesit, yang memiliki pengalaman dan keahlian yang relevan dengan industri penerbangan, serta Tubagus Vicky Cikara Satari, yang akan melengkapi susunan Dewan Komisaris Angkasa Pura Indonesia. Komposisi tim ini secara sengaja dirancang untuk memadukan unsur profesionalisme, keahlian teknokratis, pengalaman politisi dalam tata kelola pemerintahan, serta kepemimpinan dari berbagai organisasi. Keragaman latar belakang ini diharapkan tidak hanya menjadi sekadar variasi, tetapi benar-benar menjadi kekuatan yang mendorong inovasi dan kreativitas dalam pengambilan keputusan. Namun, keragaman ini baru akan efektif jika seluruh anggota tim mampu bersinergi, bekerja sama, dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Tugas utama yang diemban oleh mereka adalah memastikan Angkasa Pura Indonesia tidak hanya unggul dalam skala nasional, tetapi juga mampu bersaing di kancah internasional. Keunggulan ini harus tercermin dalam kinerja bisnis yang solid dan pelayanan publik yang berkualitas tinggi, memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan. Fokus utama tidak boleh hanya tertuju pada perolehan profit semata, melainkan juga pada bagaimana perusahaan dapat memberikan kontribusi nyata dan berkelanjutan bagi pembangunan nasional secara keseluruhan. Dengan komposisi dan semangat baru ini, tim baru ini diharapkan mampu membawa perubahan positif dan membawa In-Journey Airports terbang lebih tinggi, mencapai puncak kesuksesan yang lebih gemilang di masa depan. Yunus Nusi, sebuah nama yang cukup familiar di kancah sepak bola tanah air, dikenal luas di dunia sepak bola sebagai Sekjen PSSI. Kiprahnya di Federasi Sepak Bola Indonesia telah menorehkan berbagai cerita, suka maupun duka, menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan panjang kariernya. Namun, kini ia menapaki dunia baru yang jauh berbeda, sebuah babak baru yang menantang, yaitu sebagai Komisaris Independen Angkasa Pura Indonesia. Sebuah transformasi karier yang cukup menarik perhatian banyak pihak. Perjalanan kariernya yang berwarna dimulai dari KNPI Kalimantan Timur, sebuah organisasi kepemudaan yang menjadi wadah awal baginya untuk mengasah jiwa kepemimpinan dan berorganisasi. Kemudian, ia melebarkan sayapnya ke ranah sepak bola profesional sebagai Direktur Bisnis Persisam Putra Samarinda, klub kebanggaan masyarakat Kalimantan Timur. Di sana, ia belajar tentang pengelolaan klub sepak bola dan dinamika bisnis di industri olahraga. Hingga akhirnya, Yunus Nusi dipercaya untuk menduduki posisi strategis sebagai anggota Exco dan kemudian Sekjen PSSI, puncak kariernya di dunia sepak bola Indonesia. Perjalanan kariernya tidak selalu mulus. Ia pernah menjadi sorotan publik saat memutuskan untuk mundur dari posisi Wakil Ketua Umum PSSI, sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Hal ini menunjukkan dinamika politik yang cukup kompleks di dalam organisasi olahraga, di mana kepentingan dan perbedaan pandangan seringkali menjadi bagian dari perjalanan sebuah organisasi. Pengalaman yang luas dalam mengelola organisasi besar
Dengan segala tantangan dan kompleksitasnya, serta kemampuannya dalam menghadapi tekanan publik dan sorotan media, menjadi modal utama yang ia bawa dalam peran barunya. Penunjukan Yunus sebagai Komisaris Independen Angkasa Pura Indonesia tentu menimbulkan pertanyaan di benak sebagian orang soal relevansi latar belakangnya. Namun, Kementerian BUMN memiliki pandangan tersendiri, menilai bahwa kemampuannya yang teruji dalam manajemen dan lobi dapat menjadi aset berharga bagi perusahaan. Meski Yunus Nusi bukan seorang ahli di bidang aviasi, peran seorang komisaris independen lebih difokuskan pada fungsi pengawasan terhadap jalannya perusahaan, menjaga integritas perusahaan, serta memastikan representasi kepentingan publik dan seluruh pemangku kepentingan. Diharapkan Yunus Nusi dapat membawa perspektif baru dan pendekatan yang segar dalam upaya meningkatkan tata kelola perusahaan negara yang lebih baik dan transparan. Eli Engelbert Lasut, Bupati Kepulauan Talaud, juga masuk Dewan Komisaris Angkasa Pura Indonesia. Kehadirannya membawa perspektif daerah dan politik ke ruang pengawasan BUMN. Sebagai kepala daerah perbatasan, ia paham pentingnya bandara untuk ekonomi dan kedaulatan. Penunjukan kepala daerah di BUMN bisa jadi jembatan antara pusat dan daerah, meski rawan konflik kepentingan. Pemerintah menilai manfaat perspektif daerah lebih besar daripada risikonya. Eli Lasut jadi simbol strategi merangkul berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan aset negara. Perombakan pimpinan Angkasa Pura Indonesia jadi sorotan karena menyangkut entitas vital yang mengelola gerbang udara Nusantara. Penunjukan Yunus Nusi, figur dari dunia olahraga, ke BUMN Aviasi, memicu rasa penasaran dan skeptisisme. Publik bertanya-tanya soal kompetensi dan alasan di balik keputusan ini. Hubungan kerja Yunus dengan Erick Thohir, yang juga Ketua Umum PSSI, menambah spekulasi. Penunjukan ini dianggap cerminan komitmen pemerintah terhadap tata kelola BUMN. Publik menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan strategis. Sorotan ini adalah bentuk kontrol sosial yang sehat dalam demokrasi. Setiap langkah pemerintah kini diawasi lebih ketat oleh masyarakat. Baritsi, merger Angkasa Pura I dan II membawa tantangan integrasi budaya dan sistem. Pimpinan baru diharapkan mampu menciptakan efisiensi dan sinergi nyata, bukan sekadar perubahan di atas kertas. Keragaman latar belakang di Dewan Komisaris bisa memunculkan inovasi, terutama dalam pengembangan bisnis non-aeronautika. Namun, jika tidak dikelola baik, perbedaan ini bisa jadi sumber friksi. Kepemimpinan kuat dan adaptasi cepat sangat dibutuhkan. Publik menanti perbaikan layanan bandara yang nyata, bukan sekadar janji. Ujian sesungguhnya apakah bandara di bawah InJourney Airports akan lebih baik untuk semua pengguna. Pergantian pimpinan BUMN berdampak langsung pada masyarakat, karena BUMN adalah milik rakyat. Kinerja baik berarti dividen untuk negara, yang digunakan membiayai pembangunan. Salah urus, negara dan rakyat yang menanggung akibatnya. Mengawasi siapa yang memimpin BUMN adalah hak dan kewajiban publik. Kualitas layanan bandara memengaruhi kenyamanan dan keamanan perjalanan kita. Keberhasilan Angkasa Pura Indonesia juga menentukan citra pariwisata dan ekonomi daerah. Inilah mengapa informasi tentang pimpinan BUMN penting untuk diketahui semua orang. Pengangkatan Yunus Nusi dan jajaran baru adalah babak baru transformasi BUMN. Janjinya, perusahaan negara yang profesional, efisien dan transparan. Publik yang terinformasi bisa mengawal dan menilai kinerja mereka. Tekanan publik mendorong pimpinan BUMN bekerja lebih baik. Tugas berat kini di pundak Faik Fahmi dan tim, termasuk Yunus Nusi. Waktu akan membuktikan apakah perubahan ini membawa hasil nyata. Angkasa Pura Indonesia adalah gerbang bangsa. Mengawalnya adalah tugas kita bersama.